Pada suatu malam di bulan Februari tahun 1933, sebuah kejadian menggemparkan terjadi di kota Le Mans, Prancis. Dua saudari yang dikenal sebagai Christine dan Lea Papin. Christine dan Lea bekerja sebagai asisten rumah tangga di kediaman keluarga Lancelin, sebuah keluarga terpandang yang hidup dengan kenyamanan di tengah kota. Namun, di balik keseharian yang terlihat biasa saja, ternyata ada ketegangan yang selama ini tersembunyi di dalam rumah tersebut. Malam itu, situasi berubah drastis ketika mereka terlibat dalam sebuah pertengkaran yang tiba-tiba. Apa yang awalnya hanya berupa adu argumen, berubah menjadi insiden tragis yang sulit dipercaya. Kedua saudari ini melampiaskan emosi mereka dengan cara yang tidak terduga, menyebabkan kejadian yang membuat warga sekitar terkejut ketika akhirnya diketahui oleh publik. Ketika sang kepala keluarga, Monsieur Lancelin, pulang ke rumah pada malam itu, ia mendapati kediamannya dalam kondisi yang tidak wajar. Pintu rumah terkunci rapat dan tidak ada tanda-tanda kehidupan dari dalam. Setelah beberapa kali mencoba masuk, ia akhirnya meminta bantuan pihak berwenang. Saat polisi tiba dan berhasil membuka pintu, mereka menemukan pemandangan yang mengejutkan. Madame Lancelin dan putrinya ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan. Sementara Christine dan Lea berada di kamar mereka dalam keadaan yang terlihat tenang, seolah tidak terjadi sesuatu yang luar biasa. Mereka tidak berusaha melarikan diri atau menyembunyikan apapun, dan ketika ditanya oleh petugas, mereka langsung mengakui bahwa mereka bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Pengakuan ini membuat banyak orang bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah tersebut hingga kedua saudari ini melakukan tindakan yang begitu ekstrim. Kasus ini segera menjadi perbincangan nasional di Prancis. Banyak teori bermunculan mengenai motif di balik tindakan Christine dan Lea. Beberapa pihak meyakini bahwa mereka mengalami tekanan psikologis yang begitu besar akibat kondisi kerja yang keras dan perlakuan yang tidak adil, meskipun hal ini tidak pernah benar-benar dikonfirmasi. Ada pula yang menganggap bahwa hubungan antara kedua saudari ini sangat dekat, bahkan melebihi hubungan kakak beradik pada umumnya, sehingga menciptakan dinamika emosional yang unik. Selama persidangan, pengacara mereka berusaha menjelaskan bahwa peristiwa itu terjadi karena akumulasi dari tekanan yang telah lama mereka rasakan. Namun, bagi sebagian orang, kasus ini adalah bukti bahwa manusia bisa bertindak di luar dugaan ketika berada dalam situasi yang sulit. Christine, yang dianggap sebagai pihak yang lebih dominan, menunjukkan perilaku yang tidak stabil selama di dalam tahanan. Sementara itu, Lea tampak lebih tertutup dan bergantung pada kakaknya. Dalam persidangan, Christine dijatuhi hukuman berat, sedangkan Lea mendapatkan hukuman yang lebih ringan karena dianggap hanya mengikuti apa yang dilakukan kakaknya. Setelah beberapa tahun, kehidupan mereka pun berakhir dalam kondisi yang cukup tragis. Kasus Papin bersaudara menjadi salah satu kasus kriminal paling terkenal dalam sejarah Prancis dan sering dijadikan bahan kajian dalam berbagai bidang, termasuk psikologi, sastra, dan bahkan seni pertunjukan. Beberapa film dan pertunjukan teater dibuat berdasarkan kisah ini, menunjukkan betapa peristiwa tersebut membekas dalam sejarah dan budaya populer. Hingga kini, banyak orang masih mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah itu pada malam yang mengerikan tersebut. Kasus Papin bersaudara tidak hanya menggemparkan Prancis pada masanya, tetapi juga memicu diskusi panjang mengenai kondisi sosial, psikologi, dan hubungan antara kelas pekerja dan majikan. Banyak yang berspekulasi bahwa tekanan psikologis yang dialami Christine dan Lea sebagai pekerja rumah tangga menjadi salah satu faktor utama yang mendorong mereka melakukan tindakan ekstrim tersebut. Pada era itu, pekerja rumah tangga seringkali diperlakukan dengan ketat dan tidak memiliki banyak hak, terutama di keluarga kelas atas. Meskipun tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa keluarga Lancelin memperlakukan mereka dengan buruk, berbagai teori menyebutkan bahwa mereka hidup dalam tekanan yang terus-menerus, dengan pekerjaan yang melelahkan dan lingkungan yang penuh ketegangan. Selain itu, hubungan emosional antara kedua saudari ini juga menjadi bahan perdebatan, dengan beberapa pihak berpendapat bahwa ikatan mereka yang terlalu erat menciptakan dunia kecil yang hanya mereka pahami, menjauhkan mereka dari kenyataan di luar sana. Persidangan kasus ini menjadi sorotan besar di media, memunculkan berbagai pendapat dari para psikolog, filsuf, hingga sastrawan.
Beberapa tokoh intelektual pada saat itu, termasuk filsuf Jean-Paul Sartre dan Simone de Beauvoir, bahkan mengangkat kasus ini dalam diskusi mereka mengenai eksistensialisme dan dinamika kekuasaan. Dalam dunia sastra dan teater, kasus ini menginspirasi berbagai karya, termasuk drama terkenal Les Bonnes karya Jean Genet, yang menggambarkan kehidupan dua saudari yang bekerja sebagai pembantu dan berujung pada peristiwa yang tragis. Keterlibatan dunia seni dalam membahas kasus ini menunjukkan betapa peristiwa tersebut bukan hanya sekadar kejahatan biasa, tetapi juga mencerminkan aspek yang lebih dalam tentang manusia, ketidakadilan sosial, dan dampak psikologis dari kehidupan yang penuh tekanan. Setelah persidangan, nasib kedua saudari ini berjalan ke arah yang berbeda. Christine yang lebih agresif akhirnya mengalami gangguan mental yang semakin parah dan harus menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Kondisinya memburuk hingga akhirnya ia meninggal dalam keadaan yang menyedihkan. Sementara itu, Lea yang menerima hukuman lebih ringan, akhirnya menjalani kehidupan yang lebih tenang setelah dibebaskan. Ia berusaha untuk menjauh dari sorotan publik dan menjalani kehidupan yang sederhana hingga akhir hayatnya. Meski mereka telah lama tiada, kisah mereka terus menjadi topik yang menarik untuk dibahas, baik dari sisi kriminal, sosial, maupun psikologis. Kasus ini juga menjadi cerminan bagaimana sebuah peristiwa tragis bisa menjadi simbol dari ketidakpuasan sosial dan konflik yang tersembunyi dalam kehidupan sehari-hari. Hingga kini, banyak orang yang masih penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi dalam pikiran Christine dan Lea pada malam itu. Apakah mereka benar-benar didorong oleh tekanan yang luar biasa? Ataukah ada faktor lain yang belum terungkap? Misteri ini tetap menjadi bagian dari sejarah kriminal yang tak terlupakan, dan menjadi peringatan bahwa manusia bisa bertindak di luar nalar ketika berada dalam situasi yang penuh tekanan dan emosi yang tak terkendali.